Let's stay with that story. Indonesia saying it does understand it will not be allowed to host any World Championship as long as it sticks to its position on Israeli athletes. When it comes to power, influence and integrity in global sports, few institutions carry the weight of the International Olympic Committee. And this week, the IOC has reminded the entire sporting world what real authority looks like. They've issued a stern call to every sports federation on the planet. They are clear, do not host events in Indonesia because Indonesia denied visas to Israeli athletes for the ongoing Gymnastics World Championships. Keputusan Indonesia yang memilih untuk melarang atlet Israel terbang ke Jakarta dengan tidak menerbitkan visa yang membuat atlet Israel nggak bisa bermain di ajang Gymnastics World Championship 2025 yang diadakan di Indonesia memicu sorotan dunia, apalagi setelah Israel ngamuk-ngamuk. Hingga IOC akhirnya mengirimkan surat ke berbagai federasi yang melarang Indonesia jadi tuan rumah di berbagai ajang kompetisi. Intinya IOC membela Israel dan menghukum Indonesia. Namun meski mendapatkan ancaman, Indonesia nggak bergeming demi nama kemanusiaan. Menteri dari Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapi. Tapi untuk urusan kemanusiaan, Indonesia punya prinsip. Hal yang membuat dunia mengapresiasi bahwa negara Indonesia punya kedaulatan tersendiri yang gak bisa diatur. Apalagi kalau udah ngomongin urusan kemanusiaan. Dan inilah sorotan tajam dari berbagai media dunia. Usai IOC dinilai melakukan standar ganda, usai mengancam Indonesia sehingga tidak bisa jadi tuan rumah di berbagai ajang kompetisi internasional. (9 Oktober), melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza, yang juga dipertegas oleh Gubernur Jakarta, Pramono, Indonesia dengan tegas memutuskan untuk tidak menerbitkan visa bagi delegasi Israel, sehingga mereka tidak bisa bermain di ajang Gymnastics World Championship yang diselenggarakan di Jakarta. Indonesia beralasan, keputusan tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia juga menilai Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Karena itu, pemerintah Indonesia secara tegas tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai mereka mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza, dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Menanggapi keputusan Indonesia, Israel seperti biasa, mereka langsung berlagak jadi korban, meminta untuk tidak mencampur adukan politik dan olahraga, di mana IGF atau Federasi Gimnastik Israel mengatakan keputusan Indonesia sebagai sesuatu yang sangat keterlaluan dan sangat mengkhawatirkan bagi integritas olahraga internasional. Mereka pun langsung mengadu ke CAS dan juga IOC. Dengan CAS menolak aduan dari Israel, sedangkan IOC yang merupakan Komite Olimpiade Internasional mengeluarkan surat resmi yang disebut-sebut sebagai sebuah standar ganda. Jadi, menanggapi soal tidak diterbitkannya visa atlet Israel oleh Indonesia, melalui sebuah surat, IOC menuliskan 4 poin. Pertama, IOC menegaskan bahwa keputusan Indonesia melarang atlet Israel masuk ke ajang internasional melanggar prinsip dasar Olimpiade, yaitu non-discrimination based on nationality, race, religion, or politics, tanpa diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau politik. IOC menyebut tindakan Indonesia tidak sesuai dengan piagam Olimpiade, karena semua atlet berhak berpartisipasi tanpa diskriminasi. Kedua, IOC mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi sebagai tuan rumah untuk event olahraga internasional di bawah naungan IOC, termasuk ajang kualifikasi Olimpiade, hingga ada jaminan tertulis bahwa seluruh atlet dari negara manapun bisa ikut serta, tanpa pengecualian. Ketiga, IOC mengirimkan surat resmi kepada berbagai federasi olahraga internasional, termasuk FIG, International Gymnastics Federation, meminta mereka meninjau kembali hubungan event mereka dengan Indonesia.
atau memindahkan lokasi turnamen jika prinsip universal partisipasi tidak bisa dijamin. Dan keempat, IOC meminta penjelasan resmi dari Komite Olimpiade Indonesia atau KOI dan meminta Indonesia terkait alasan penolakan visa serta menyerukan dialog diplomatik untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam hal ini, IOC menilai Indonesia melanggar prinsip Olimpiade karena menolak atlet Israel, lalu memberi sanksi diplomatik dalam dunia olahraga. Dalam hal ini, IOC membela Israel dan menghukum Indonesia karena dianggap melanggar aturan non-diskriminasi. Meski Indonesia beralasan tindakannya murni karena sikap kemanusiaan yang juga telah tertulis dalam pembukaan UUD 45, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack... Indonesia jadi sorotan dunia. Keputusan Indonesia menolak penerbitan visa untuk atlet dari Israel dan sanksi dari International Olympic Committee atau IOC membuat nama Indonesia jadi sorotan dunia. Beberapa media besar dan lembaga berita mencatat keputusan Indonesia dan reaksi IOC sebagai situasi yang penting dalam dunia olahraga dan diplomasi. Reuters, salah satu media terbesar dunia, menyoroti putusan Indonesia yang muncul sebagai dukungan pada Gaza. Lalu ada AP News yang menyoroti respon IOC yang mengirimkan surat pada Federasi Dunia untuk tidak menyelenggarakan event di Indonesia. Media seperti The Guardian juga menulis bahwa IOC wants no sports events in Indonesia setelah keputusan visa ban itu. Dengan Al Jazeera bahkan membuat video secara khusus untuk mengulas apa yang sedang terjadi terkait keputusan Indonesia dan reaksi dari IOC. بعد حظرها دخول الرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، اللجنة الأولمبية الدولية تعلن أنها ستحث الاتحادات الرياضية الدولية على عدم السماح لإندونيسيا باستضافة أي حدث رياضي، كما قررت إنهاء أي شكل من أشكال الحوار مع اللجنة الأولمبية الإندونيسية حول استضافة النسخ المستقبلية من الألعاب الأولمبية في الوقت الذي تدرس فيه جاكرتا. Termasuk CNA hingga media luar seperti First Post. Selain itu, masih banyak media-media dunia lainnya yang menyoroti keputusan tersebut. IOC melindungi Israel dan mengancam Indonesia yang sebelumnya menolak visa atlet Israel sehingga tidak bisa bertanding di Jakarta. Indonesia tahu konsekuensinya, tapi tetap kukuh. Menanggapi ancaman dari IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah memahami konsekuensi dari keputusan menolak atlet Israel. Namun langkah itu diambil bukan karena politik, melainkan karena komitmen terhadap kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. Pemerintah Indonesia mengaitkan keputusan ini langsung dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya, selama Israel masih menjajah Palestina, Indonesia secara moral dan konstitusional tidak bisa memberi ruang bagi kehadiran simbol atau perwakilan resmi dari Israel dalam ajang apapun. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan dukungan dari publik yang kuat. Media AP News dan Al Jazeera mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung keputusan ini. Mereka konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang pro-Palestina sejak lama. I'm proud to my country. Stand for humanity. We must apply single standard for equal rights. No room for genocidal country to be part of any event. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Olahraga tak pernah lebih besar dari kemanusiaan. Stand with humanity. Forever proud. Rusia, mereka memang standar ganda. Dulu saat Rusia menyerang Ukraina pada awal 2023, hanya 4 hari setelah invasi, IOC mengambil langkah paling keras dalam sejarah modern olahraga, menyerukan semua federasi internasional atau IF untuk membatalkan atau memindahkan semua event olahraga yang rencananya digelar di Rusia dan Belarus. IOC juga melarang bendera dan lagu kebangsaan Rusia Belarus dikibarkan di ajang internasional, meminta agar atlet Rusia dan Belarus dilarang ikut bertanding di semua ajang olahraga, hingga meminta agar atlet Rusia dan Belarus dilarang ikut bertanding di semua ajang olahraga dunia, hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Namun di tahun 2025, saat Indonesia menolak atlet Israel karena solidaritas terhadap korban kemanusiaan di Gaza, IOC justru menghukum Indonesia. IOC beralasan olahraga nggak boleh dihubungkan dengan politik. Tapi mereka lupa apa yang mereka lakukan pada Rusia. Mereka tidak mengutuk Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, tapi menyebut Indonesia melanggar prinsip Olimpiade karena menolak atlet Israel, dengan pada akhirnya melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional. Melihat hal itu, Kremlin atau Rusia pun membela Indonesia. Saat juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, itulah standar ganda yang ditunjukkan IOC. Tentu saja ini semua adalah standar ganda. Komite Olimpiade Internasional atau IOC tidak mengeluarkan pernyataan serupa terhadap negara-negara yang sebelumnya menolak memberikan visa kepada atlet Rusia. Ya, saat ini alih-alih mendukung IOC, dunia melihat bahwa Indonesia adalah contoh negara yang menunjukkan jati dirinya, membela kemanusiaan, dan inilah yang harus dicontoh oleh dunia. All respect and appreciation for Indonesia. May Allah protect, preserve, and honor you. Bagaimana mungkin Anda lupa bahwa olahraga adalah bahasa rakyat bebas, bukan permainan politik yang kotor? Siapa yang memberi Komite Olimpiade hak untuk mencampuri martabat suatu negara? Indonesia adalah negara berdaulat, bukan pengikut Israel atau budak ruang tertutup. Olahraga bukanlah platform untuk memutihkan pendudukan. Dan jika Anda tidak bisa membedakan antara sains dan rasa malu, maka Anda bukanlah orang yang berjiwa olahraga maupun bermartabat. Dunia mulai bangkit, dan siapapun yang menutupi ketidakadilan akan dikubur bersamanya. Pada akhirnya, keputusan Indonesia menolak visa bagi atlet Israel bukan sekedar persoalan olahraga, tetapi tentang jati diri dan prinsip bangsa. Di tengah tekanan besar dari IOC dan reaksi keras Israel, Indonesia tetap berdiri tegak dengan satu alasan, kemanusiaan. Dunia boleh berbeda pandangan, namun bagi Indonesia tidak ada olahraga yang lebih tinggi dari nilai kemerdekaan dan keadilan. Sikap tegas ini justru membuat Indonesia disorot, bukan karena menolak, tetapi karena berani memegang teguh nilai yang diyakini benar. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan di saat IOC dinilai menunjukkan standar ganda, Rusia pun angkat bicara, menyebut langkah Indonesia sebagai contoh keberanian negara berdaulat yang tak tunduk pada tekanan global. Indonesia mungkin kehilangan panggung olahraga dunia, tapi justru memenangkan panggung moral dan kemanusiaan.